Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pemikiran filsafat sejarah Oswald Spengler. Pertama kita mulai dulu dari riwayat hidup Spengler. Spengler adalah seorang filsuf sejarah pada abad ke-20. Spengler lahir pada tanggal 29 Mei 1880 di Blankenburg, Jerman. Spengler adalah anak tertua dari 4 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang pekerja teknik pertambangan. Nah, dari sini riwayat hidup Spengler dapat dibedakan menjadi 2 periode. Periode pertama, perjalanan hidupnya dari kecil sampai perjuangannya dalam meraih gelar doktor di universitas yang terjadi pada periode sebelum Perang Dunia I. Spengler menempuh pendidikan di universitas di Munich, Berlin, dan Halle. Ia fokus dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan matematika. Ia juga mempelajari bidang sejarah, filsafat, dan kesusastraan. Periode kedua adalah periode pada masa Perang Dunia I sampai Perang Dunia II. Pada periode ini, masa yang sangat terproduktif bagi Spengler, karena pada periode ini ia menghasilkan berbagai karya dan pemikiran. Spengler meninggal pada 8 Mei 1936 di Munich yang disebabkan karena serangan jantung. Berikut karya-karya Spengler. Yang pertama adalah Decline of the West, itu menceritakan tentang keruntuhan dunia barat menurut Spengler yang diterbitkan pada tahun 1918. Ini adalah karya pertama Spengler yang diterbitkan. Kemudian menyusul Der Mensch und Technik yang diterbitkan pada 1931. Kemudian Jahre der Entscheidung yang diterbitkan 1934. Kemudian Reden and Aufsätze dan Spengler Leder 1913 sampai 1936. Spengler Leder ini adalah karya yang dihasilkan atas inisiatif anaknya dan saudaranya sepeninggalan Spengler. Buku ini berisi tentang tulisan-tulisan dan surat-surat dari Spengler. Berikut pemikiran Spengler dipengaruhi oleh Vico, Goethe, dan Nietzsche. Dan makna sejarah. Makna sejarah menurut Spengler adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menganalisis masa depan. Sejarah bukan hanya berbicara tentang peristiwa dan fakta pada masa sekarang, namun sejarah memerlukan berbagai fakta sebagai suatu upaya untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, dengan begitu sejarah dapat memprediksi peristiwa di masa depan melalui analisis dari kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Bagi Spengler, dunia dibagi menjadi 2, dunia sebagai alam dan dunia sebagai sejarah. Dunia sebagai alam yaitu peristiwa kausalitas dan ketegangan dengan pemahaman statis seperti yang terdapat di dalam hukum alam. Dunia seperti ini telah menjadi berbeda dengan dunia sebagai sejarah. Dunia sebagai sejarah itu suatu peristiwa nasib. Dunia sebagai sejarah merupakan yang semata-mata sedang menjadi. Dalam dunia sebagai sejarah, nasib adalah keharusan organis di dalam kehidupan sejarah. Berikut gerak sejarah menurut Spengler. Spengler adalah penganut gerak sejarah yang bersifat siklus daur ulang. Menurut Spengler, gerak sejarah itu naturalisme, yaitu seluruh gerak sejarah ditentukan dengan hukum alam yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, Spengler menyebutkan bahwa gerak sejarah itu naturalistik, itu tumbuh, berkembang, dan mati. Gerak sejarah menurut Spengler adalah siklus atau melingkar, sebagaimana dekat hubungannya dengan siklus alam. Teori ini berdasarkan pendapat bahwa sejarah dapat dibagi menurut sejarah sejumlah lingkungan kebudayaan, sebagaimana peradaban yang semuanya melintasi suatu lingkaran, yaitu muncul, berkembang, dan mundur. Dalil Spengler bahwa kehidupan sebuah kebudayaan dalam segalanya sama dengan kehidupan tumbuhan, hewan, manusia, dan alam semesta. Persamaan itu berdasarkan kehidupan yang dikuasai oleh hukum siklus sebagai wujud dari fatum. Berikut adalah gambaran hukum siklus yang berhubungan dengan gerak sejarah Spengler.
Nah, di sini kita lihat bahwa hukum siklus ini berjalan mengikuti waktu, alur waktu. Seperti alam itu ada musim semi, panas, subur, dingin. Manusia ada muda, ada dewasa, ada masa puncaknya, masa tua. Begitupun dengan kebudayaan sendiri. Budaya sendiri ada masa tumbuhnya, berkembang, jayanya, dan keruntuhannya. Begitulah gerak sejarah menurut Spengler, yaitu siklus. Siklus naturalistik. Maksudnya siklus naturalistik itu adalah dia mengikuti gerak waktu dari masa ke masa, namun berdasarkan hukum alam naturalistik. Begitulah gerak sejarah menurut Spengler. Karena suatu kebudayaan pasti ada masa lahirnya, masa muda, masa tumbuh, berkembang, jaya, dan mati. Begitupun berikutnya, kebudayaan selanjutnya. Tujuan akhir sejarah berdasarkan konsep pemikiran filsafat sejarah Spengler adalah masa depan. Melalui gerak sejarah siklus yang bersifat naturalistik dapat memprediksi masa depan, karena suatu kebudayaan dapat diprediksi dengan membandingkannya dengan kebudayaan yang sudah berlalu. Nah, gerak sejarah juga bertujuan untuk melahirkan, membesarkan, mengembangkan, dan meruntuhkan kebudayaan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.